Halo Miss Isfa dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Sally dari Prodi Akuntansi Universitas Universal. Kali ini saya ingin membahas mengenai persekutuan, pembentukannya bagaimana, operasinya bagaimana, dan perubahan kepentingan kepemilikan, di mana presentasi tersebut salah satu untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan kedua. Nah, di sini saya menampilkan untuk mind map untuk pembahasan saya pembentukan dan operasi persekutuan, di mana saya ingin membahas mengenai pengertian persekutuan, karakteristik persekutuan, akte persekutuan, dan juga bagaimana sih pelaporan keuangan persekutuan itu. Yang ketiga, investasi awal persekutuan. Terdapat investasi non-cash, di mana adanya dua metode, yaitu metode bonus dan metode goodwill. Investasi tambahan dan penarikan modal. Penarikan ada dan juga pinjaman uang muka. Selanjutnya, operasi persekutuan, dan yang terakhir itu perjanjian pembagian laba rugi, di mana modal sebagai basis pembagian laba, bunga pada modal persekutuan, dan ada juga penyisihan gaji serta pertimbangan jasa. Dalam pembahasan kali ini, mengenai persekutuan, saya mendapat 3 PSAK yang sesuai dengan persekutuan, yang dimana terdapat PSAK nomor 19 tentang aset tak berwujud. Yang kedua, PSAK nomor 22 tentang akuntansi penggabungan usaha, serta PSAK nomor 12 tentang pelaporan keuangan mengenai bagian partisipasi dalam pengendalian bersama operasi dan aset. Nah, di persekutuan ini, saya ingin membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Untuk pengertian persekutuan, bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha. Di mana yang kita ketahui, persekutuan tidak mungkin hanya didirikan oleh satu orang saja. Terus selanjutnya itu karakteristik persekutuan, di mana pertama itu berusaha bersama-sama. Dari pengertian saja kita sudah mengetahui bahwa persekutuan ini dia bukan hanya satu orang, melainkan dua orang, sehingga mereka akan membangun suatu persekutuan itu secara bersama-sama. Yang kedua, jangka waktu terbatas, di mana persekutuan tetap ada selama orang-orang yang mengadakan persekutuan itu ada dan masing-masing masih tetap menghendakinya. Setiap perubahan yang berhubungan dengan maksud mengakhiri perjanjian dari para anggota berarti membubarkan persekutuan. Penarikan modal atau kaitan seorang anggota otomatis membubarkan persekutuan. Nah, di sini di mana jangka waktunya terbatas itu bahwa persekutuan tersebut bisa bubar loh. Makanya jangka waktu di persekutuan ini terbatas. Yang ketiga itu tanggung jawab tidak terbatas, di mana tanggung jawab seorang anggota terbatas pada jumlah yang ditanam di dalam usaha persekutuan. Apabila di dalam keadaan tertentu persekutuan tidak membayar hutang-hutangnya karena jumlah kekayaan tidak cukup, maka kreditur berhak menagih pada salah satu seorang dari anggota persekutuan tersebut. Nah, untuk secara singkatnya, di mana tanggung jawab tidak terbatas ini, misalnya si X dia menanamkan modal lebih besar daripada si Y. Terus si Y ini tidak mampu nih membayar hutang-hutangnya, maka si X yang membantu membayar hutang-hutang si Y tersebut. Terus yang keempat, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Kekayaan yang ditanam di dalam perusahaan tidak lebih dari hak milik yang terpisah dari anggota yang menjadi kekayaan persekutuan. Anggota yang menanamkan kekayaan ke dalam persekutuan berarti menyerahkan haknya untuk mengusahakan dan menggunakan kekayaannya itu, dan sepenuhnya rela untuk dipakai guna mencapai tujuan-tujuan persekutuan. Hak yang diberikan kepada persekutuan ini memberikan hak yang sama dengan anggota lainnya untuk memimpin dan menjalankan usaha persekutuan. Nah, yang terakhir itu pengembalian bagian keuntungan persekutuan. Setiap anggota mendapat bagian dari keuntungan persekutuan. Suatu persekutuan yang dibuat untuk membagi keuntungan itu sendiri tidak merupakan suatu bentuk persekutuan. Selanjutnya ini saya ingin membahas mengenai akte persekutuan. Jenis, produk dan jasa yang disediakan dan detail tentang operasi bisnis. Yang kedua, hak dan tanggung jawab sekutu dalam melaksanakan bisnis. Yang ketiga, investasi awal setiap sekutu. Yang keempat, investasi tambahan. Yang kelima, provisi penarikan aktiva. Yang keenam, besaran pembagian laba dan rugi. Yang ketujuh, prosedur untuk membubarkan persekutuan. Nah,
Pelaporan keuangan persekutuan, siapa sih yang pemakainya? Yaitu ada sekutu, kreditur, IRS, atau Dirjen Pajak. Dirjen Pajak ini termasuk di eksternalnya. Terus tujuan informasi akuntansi. Yang pertama, merencanakan dan mengendalikan aktivitas serta aktivitas persekutuan. Yang kedua, mengambil keputusan investasi pribadi berkenan dengan investasi mereka dalam persekutuan. Nah, selanjutnya ini saya ingin membahas investasi awal persekutuan. Yang pertama itu, pada 1 Januari, Joko dan Dadang sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan membentuk persekutuan. Investasi awal yang akan dilakukan oleh Joko dan Dadang akan dicatat pada akun modal. Joko dan Dadang sepakat untuk mengeluarkan modal awal dalam bentuk kas sebesar 800.000, di mana 800.000 ini masing-masing, yaitu Joko 800.000 dan Dadang 800.000. Jurnal untuk mencatat transaksi ini, kasnya di debit 800.000, modal Joko di kredit 800.000. Sama halnya dengan punya Dadang. Nah, investasi awal persekutuan, investasi non-kas. Aset yang disetorkan Joko itu kan nggak mungkin cuman hanya investasi yang kas tadi yang 800.000. Nah, Joko juga memberikan aset-aset tersebut seperti tanah, bangunan, persediaan. Di mana kita dapat dilihat terdapat nilai buku dan nilai wajar dalam slide yang saya berikan. Nah, untuk modal awal setoran ini biasa kita ambil nilai wajarnya. Dan jurnal tersebut seperti di bawah ini. Tanah, bangunan, persediaan itu debit, di mana dari jumlah angka ini sesuai dengan nilai wajar yang disetorkan oleh Joko, dan modal Joko di sebelah kredit. Nah, ini ada juga aset yang disetorkan Dadang. Dadang sama juga seperti apa yang disetorkan oleh Joko sebelumnya. Jadi, kas bangunan tanah itu dari angka nilai wajar di bagian debit dan kredit di modal Dadang. Selanjutnya, investasi awal persekutuan. Pendekatan bonus atau goodwill pada investasi awal. Nah, di investasi awal ini dia ada dua metode bonus dan metode goodwill. Metode bonus ini contohnya Joko dan Dadang sepakat untuk membagi jumlah kepemilikan yang sama pada persekutuan, yaitu masing-masing sebesar 50%, berarti yang Joko 50%, Dadang 50%. Berdasarkan metode bonus, dapat dihitung bahwa total investasi dalam persekutuan adalah sebesar 510.000. Nah, kalau di metode bonus ini, dia tambahin dari aset yang disetorkan sama Joko yang non-kas itu, sama aset yang disetorkan sama Dadang di non-kas. Karena berdasarkan kesepakatan bahwa masing-masing sekutu akan memiliki kepemilikan dengan presentasi yang sama, maka modal masing-masing sekutu haruslah tercatat pada jumlah yang sama juga. Jadi, masing-masing sekutu akan memiliki jumlah modal awal sebesar 255 juta. Modal Joko berkurang sebesar 5 juta, dan modal Dadang bertambah sebesar 5 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi ini, modal Jokonya di bagian debit 5 juta, dan modal Dadangnya di bagian kredit 5 juta. Kenapa bisa modal Joko di bagian debit 5 juta? Karena kan awalnya Joko sudah menginvestasikan sebesar 260 juta. Tetapi yang kita ketahui bahwa di metode bonus ini masing-masing sekutu ini memiliki jumlah modal yang awal yang sama. Jadi makanya si modal Joko ini kembalikan 5 juta, sedangkan modal si Dadang ini tambah 5 juta. Terus investasi awal persekutuan dalam metode goodwill. Joko dan Dadang itu kan tadi awalnya sepakat untuk membagi 50%, 50%. Terus kalau misalnya menggunakan pendekatan goodwill ini, dia menghitung nilai goodwill menggunakan nilai total persekutuan berdasarkan kepemilikan modal yang lebih besar. Nah kan tadi Joko lebih besar daripada Dadang. Nah ambil nih yang punya Joko 260 juta dibagi 50%, kan totalnya 520 juta. 520 juta itu dibagi sama 50%. Dibagi sama dua kan, yang 50% untuk si Joko dan 50%-nya untuk si Dadang. Sehingga kan awalnya Joko 260 juta nih udah pas. Jadi nggak perlu ada penambahan atau pengurangan. Sedangkan di Dadang, dia kan awalnya cuma 250 juta. Sehingga Dadang harus nambah nih, penambahan modal 10 juta. Jadi penambahan modal tersebut dicatat di goodwill. Jurnalnya itu di debitnya goodwill 10 juta, modal Dadangnya 10 juta. Nah, kan nggak mungkin satu persekutuan hanya memiliki investasi awal saja. Pasti persekutuan itu membutuhkan investasi tambahan dan penarikan modal. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit. Investasi tambahan dan penarikan modal dalam persekutuan biasanya akan dikreditkan atau didebit langsung ke rekening modal sekutu. Misalnya, pada suatu persekutuan, Sekutu Udin melakukan investasi tambahan ke dalam persekutuan sebesar 20 juta kas. Nah, di debit kasnya 20 juta dan di modal Udinnya 20 juta itu sebagai penambahan
Selanjutnya, pengambilan atau penarikan modal dalam jumlah besar tidak sering dilakukan nih, dia hanya sekali-sekali saja. Maka pencatatan itu dilakukan langsung dengan mendebit akun modal. Sebagai contoh nih, Udin mengambil kas dari persekutuan sebesar 40 juta. Nah, ini 40 juta ini langsung mengurangi modal si Udin di kas karena itu dia ngambilnya cuma sekali-sekali. Sedangkan yang di sini jika sekutunya emang mengambil secara periodik, contohnya nih setiap minggu nih dia harus ngambil berapa gitu, dan itu dimasukin ke prive bukan pengurangan akun modal. Nah, contohnya ini. Udin dan Clara secara mingguan melakukan pengambilan kas sebesar 1 juta dari persekutuan. Nah, di sini transaksinya dicatat itu, debitnya itu di pengambilan si Udin. Dan kas itu menguranginya 1 juta di bagian kredit. Tapi, di akhir tahun, untuk menutup akun pengambilan Udin dan Clara dilakukan dengan pendebitan terhadap modal sekutu yang bersangkutan. Modal si Udin 1 juta dan pengambilan si Udin di kredit 1 juta, sama halnya dengan Clara. Selanjutnya ini ada di mind map saya juga akan menjelaskan mengenai operasi persekutuan. Di mana operasi persekutuan pada umumnya sama dengan operasi dari organisasi bisnis lainnya. Untuk biaya yang sifatnya pribadi dari seorang sekutu harus dipisahkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasi persekutuan. Bila ada sekutu yang melakukan pembayaran biaya yang sifatnya untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan aset persekutuan, maka pembayarannya akan dibebankan kepada akun modal dari sekutu yang bersangkutan. Contoh nih, saya kasih satu ilustrasi mengenai operasi persekutuan. Di tahun 2010 nih, Clara dan Pipit membentuk persekutuan, di mana rasio pembagiannya itu untuk Clara 70% dan Pipit 30%. Nah, untuk data-datanya dapat teman-teman lihat dari slide saya. Ada laba persekutuan 100 juta, modal Claranya 150 juta, tambahan investasi Clara 10 juta, pengambilan Clara 20 juta, modal Pipit 1 Januari itu 100 juta, pengambilan Pipit 20 juta, penarikan modal Pipit 5 juta. Nah, di sini ada laporan modal persekutuan Clara dan Pipit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember, di mana saldo modal pertama ini dapat teman-teman lihat di slide sebelumnya. 150 juta untuk saldo modal si Clara dan Pipit 100 juta. Jika ditotalkan secara keseluruhan, maka kita akan mendapatkan 250 juta dari total Clara dan Pipit. Untuk investasi tambahan juga terdapat di slide sebelumnya, bahwa investasi tambahan dari Clara dan Pipit itu dari Clara 10 juta, sedangkan Pipit itu tidak terdapat investasi sama sekali. Sedangkan untuk prive, di mana si Pipit 5 juta. Untuk pengambilan modal juga terdapat di slide sebelumnya, Clara 20 juta, pengambilan Pipit 20 juta. Jumlah dari keseluruhan tersebut dapat teman-teman dapatkan dari saldo ditambah investasi dikurangi prive dikurangi pengambilan modal. Sama si Pipit juga seperti itu. Nah, laba bersihnya kan sudah diketahui tadi nih, 70 juta dari yang seharusnya dari yang 100 juta itu 70% untuk si Clara dan 30% untuk si Pipit. Jadi totalnya 100 juta untuk 100 juta dikali 70% dan 100 juta dikali 30%. Jadi saldo keseluruhannya antara Clara dan Pipit itu 315 juta. Nah, selanjutnya ini operasi persekutuan. Dari laporan modal persekutuan di atas dapat dilihat perubahan jumlah modal masing-masing sekutu serta pembagian laba bersih persekutuan berdasarkan rasio kesepakatan awal. Harus diingat bahwa akun pengambilan sekutu harus dilakukan penutupan tiap akhir tahun. Nah, tadi kan di slide sebelumnya nih, ada 100 juta si laba bersih. Nah, itu kan jadinya jadi laba. Untuk menghitung laba di akhir tahun itu, jadinya debit pisar laba rugi 100 juta, dan modal Clara 70 juta di kredit, serta modal Pipit juga 30 juta di kredit. Hal tersebut untuk mencatat pembagian laba bersih ke Clara dan Pipit. Nah, setelah itu untuk menutup akun pengambilan sekutu ke modalnya masing-masing, modal Clara ini dikurang 20 juta, modal Pipit dikurang sama 20 juta. Jadi itu dianggap sebagai pengambilan Clara 20 juta, pengambilan Pipit 20 juta. Perjanjian pembagian laba rugi. Di dalam suatu persekutuan, pasti ada perjanjian pembagian laba yang diperoleh untuk masing-masing sekutu dengan jumlah tertentu. Biasanya pada awal pembentukan persekutuan sudah disepakati jumlah pembagian laba untuk masing-masing sekutu. Nah, biasa kan ada yang kayak sebelumnya, contoh-contoh saya di slide sebelumnya itu ada yang 70% dan 30%. Nah, pembagian laba seperti itulah yang dijanjikan dari awal. Ilustrasinya di bawah ini. Faikar, Udin, dan dia sepakat untuk membuat persekutuan.
manakala Faikar dan Udin merupakan sekutu yang secara langsung mengelola persekutuan tersebut. Nah, sekutu aktif ini sama sekutu pasif kan sebelumnya sudah kita pernah pelajari. Aktif itu yang dimana seseorang menanamkan modal dan seseorang juga langsung mengelola persekutuan itu di tempat. Sedangkan untuk Dias, dia sekutu pasif yang artinya bahwa Dias tersebut hanya menanamkan modal. Dia tidak bantu mengelola persekutuan tersebut. Nah, di dalam perjanjian, pembagian laba dan rugi akan dilakukan secara merata. Setelah dilakukan pembagian gaji, Udin dan Faikar akan menerima gaji masing-masing sebesar 10 juta. Nah, berarti di Udin 10 juta, si Faikar 10 juta. Pada tahun 2010, persekutuan mendapatkan laba sebesar 50 juta. Maka pembagian laba tersebut harus didahului oleh pemberian gaji untuk sekutu aktif terlebih dahulu. Nah, tadi kan di soal sebelumnya, sekutu aktif mendapatkan 10 juta kan, yaitu Faikar mendapat 10 juta dan Udin mendapat 10 juta. Diketahui juga laba bersihnya 50 juta. Jadi kita harus menguranginya terlebih dahulu. Antara 50 juta ini dikurang sama 20 juta. Sisanya untuk dibagikan 30 juta nih. Pas dong bisa untuk 3 orang, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Jadi totalnya 50 juta untuk dibagi. Selanjutnya itu yang jurnal yang untuk dicatat. Nah, dia ada laba kan 50 juta. Laba itu yang harus kita catat. Untuk alokasi laba tahun 2010. Di ikhtisar laba rugi di debit 50 juta. 3 modal sekutu tersebut di bagian kredit 20-20 dan 10 juta. Nah, kan di slide sebelumnya itu karena laba bersihnya besar nih, jadi cukup untuk dibagi-bagi. Misalnya nih pada tahun 2010 persekutuan memperoleh laba sebesar 17 juta. Nah, jadinya kurang dong gajinya yang harus dibayarkan 20 juta Faikar dan Udin. Nah, dari sisa itu kan jadinya negatif 3 juta. Nah, negatif tersebutlah harus dibagi secara merata di mana semua orang itu bertanggung jawab. Nah, sesuai dengan karakteristik persekutuan. Dibagi loh Faikar 1 juta, Udin 1 juta, dia 1 juta, 3 juta kan. Jadi total keseluruhan itu jadinya 17 juta. Untuk jurnalnya ini kan ikhtisar laba ruginya 17 juta nih harusnya laba bersih. Karena kan si Dias nggak mencukupi modalnya, jadinya dia minus 1 juta, harus mengurangi modal Dias, dan modal Faikar dan Udin bertambah 9 juta. 9 juta yang setelah dikurangi dengan 1 juta dari sisa kerugian tersebut. Nah, selanjutnya ini perjanjian pembagian laba rugi modal sebagai basis pembagian laba. Dasar pembagian laba dan rugi adalah jumlah rata-rata modal karena bobot modal yang dimiliki oleh sekutu dalam satu periode dijadikan basis sebagai pembagian laba. Bila menggunakan modal awal, dirasa kurang adil bila ada sekutu yang menambahkan investasi pada periode berjalan, dan tambahan investasi tersebut tidak mendapatkan kompensasi apapun. Begitu juga bila menggunakan modal akhir, tidak ada penalti yang diberikan bila sekutu yang melakukan penarikan modal, ataupun kompensasi bila melakukan investasi tambahan. Selanjutnya ini ada bunga pada modal persekutuan. Di dalam suatu perjanjian persekutuan, dapat terkandung perjanjian untuk memberikan bunga kepada sekutu dalam modal yang ditanamkannya. Hal ini bertujuan sebagai insentif agar sekutu mau untuk menambah investasinya di dalam persekutuan. Itu kan merupakan salah satu taktik untuk menarik investor. Bunga dibayarkan setelah terjadi pembayaran gaji terhadap sekutu aktif. Lalu sisa labanya dibagi rata atau sesuai dengan rasi kesepakatan ke masing-masing modal sekutu. Untuk pertimbangan jasa, sekutu yang mencurahkan waktunya pada persekutuan sementara, sekutu lainnya bekerja di tempat lain mungkin akan menerima penyisihan gaji. Penyisihan gaji juga digunakan untuk mengompensasi perbedaan nilai wajar bakat sekutu yang mencurahkan seluruh waktu bagian persekutu. Di mana hal kedua itu pertimbangan jasa dan penyisihan gaji sebelum yang saya bahas. Selanjutnya itu perubahan kepemilikan persekutuan, di mana yang pertama akan dibahas di mana berhentinya persekutuan yang disebabkan oleh kematian atau berhentinya sekutu. Di mana dia terdapat 3 metode goodwill, metode bonus, sama metode revaluasi total aset. Selanjutnya itu perubahan pada kepemilikan persekutuan itu bisa pemberian kepemilikan ke pihak ketiga. Selanjutnya berinvestasi pada persekutuan yang telah ada. Nah, berinvestasi ke persekutuan yang telah ada ini, dia jadi metode goodwill sama metode bonus. Di mana dia metode goodwill ke sekutu lamanya bagaimana, dan metode goodwill ke sekutu barunya bagaimana. Dan sama juga seperti metode bonus.
Selanjutnya itu pembelian kepemilikan dari sekutu lama. Itu terdapat dua pendekatan, pendekatan goodwill dan pendekatan bonus. Nah, perubahan pada kepemilikan persekutuan. Pemberian kepemilikan ke pihak ketiga. Pihak ketiga yang membeli kepemilikan salah satu sekutu tidak bertindak sebagai sekutu di dalam persekutuan, tetapi hanya menerima bagian laba atau rugi berdasarkan pembelian kepemilikannya. Sebagai contoh, di dalam persekutuan, Kuma memiliki modal sebesar 100 juta. Kemudian modalnya tersebut dibeli oleh pihak ketiga, yaitu Mimbar sebesar 40%. Nah, harusnya kan anggaplah si Kuma ini ada 100% nih. Kan diambil 40%, 100 juta, 40% dari 100 juta itu. Dapatlah modal Kumanya 40 juta di debit dan modal Mimbarnya 40 juta di kredit. Terus pembelian kepemilikan dari sekutu lama. Dengan melakukan pembelian kepemilikan pada sekutu lama, maka persekutuan lama dibubarkan, pembukuan ditutup dan membentuk persekutuan baru dengan perjanjian persekutuan baru yang baru pula. Contoh, Tari dan Arif memiliki persekutuan dengan modal masing-masing 100 juta. Dengan perjanjian pembagian laba sama besar, berarti 50-50. Setelah persekutuan berjalan, teman Arif bernama Udin memutuskan untuk bergabung dengan persekutuan dengan membeli kepemilikan Arif pada persekutuan sebesar 30%. Jurnal untuk mencatat transaksi ini, di mana modal Arif itu di debitnya 30 juta, sedangkan di kreditnya 30 juta dari yang harusnya modal masing-masing mereka 100 juta dikali sama 30%. Berdasarkan transaksi di atas, Udin masuk ke dalam persekutuan dengan memiliki kepemilikan persekutuan sebesar 15%, karena telah membeli kepemilikan Arif yang sebanyak 30%. Jumlah kepemilikan Tari tidak terpengaruh oleh transaksi ini. Nilai total persekutuan yang baru adalah sebesar 200 juta. 30 juta dibagi sama 15%, sama dengan nilai aset bersih persekutuan yang lama. Jadi tidak terdapat revaluasi dari transaksi masuknya sekutu baru ini. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa pada persekutuan yang lama, Tari memiliki modal 80 juta nih, sedangkan Arif 100 juta. Pembagian laba dan rugi dilakukan pada jumlah yang sama. Udin masuk ke dalam persekutuan dengan membayar kas sebesar 8 juta untuk mendapatkan kepemilikan sebesar 40% dari persekutuan. Dari transaksi ini, maka nilai persekutuan tersebut adalah 200 juta, di mana yang 80 juta punya si Udin ini dibagi sama 40% kepemilikannya. Menggunakan pendekatan goodwill. Berdasarkan contoh di atas, dengan pendekatan goodwill, maka terdapat goodwill sebesar 20 juta, yang 200 juta dikurang sama 180 juta. Untuk mencatat goodwill ini, goodwillnya di debit 20 juta, sedangkan modal Tari dan modal Arif itu 10 juta, 10 juta. Untuk selanjutnya ini, saldo Tarinya harusnya jadinya 90 juta, yang seharusnya 80 juta ditambah sama 10 juta. Dan Arif yang 100 juta ditambah sama 10 juta menjadi 110 juta. Selanjutnya, bila Tari dan Arif memutuskan untuk mentransfer jumlah modal yang sama kepada Udin, jurnal itu dicatat sebagai berikut. Modal Tari di debit dan Arif di debit 40 juta, 40 juta, modal Udin 80 juta. Jumlah saldo modal persekutuan sebagai berikut. Nilai bukunya kan 80 juta nih awalnya punya si Tari. Punya Arif 100 juta, totalnya 180 juta. Goodwill revaluasinya ini 10 juta, 10 juta yang sudah kita cari di slide sebelumnya. Nilai aset setelah revaluasi antara 80 ditambah 10 juta, 90 juta, 100 juta tambah 10 juta, 110 juta. Transfer modal. Nah, si modal tadi sama Arif kan tadi dibagi jadi 40 juta, 40 juta, yang dimana tersebut ditanamkan oleh sekutu baru yaitu 80 juta. Nah, hal tersebut didapatkan dari yang 50 juta menjadi 70 juta, 80 juta, dan totalnya 200 juta. Pembelian kepemilikan dari sekutu lama ini pendekatan bonus. Bila persekutuan memutuskan untuk tidak melakukan revaluasi terhadap aset baru sekutu, maka nilai total aset persekutuan tetap sebesar 180 juta. Kemudian diputuskan untuk mentransfer jumlah modal yang sama dari sekutu baru ke sekutu lama. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah modal Tari ini 36 juta, modal Arif 36 juta, modal Udin 72 juta. Nah, 72 juta itu didapatkan dari 180 juta dikali sama 40%. Ini dapat teman-teman lihat. Nilai buku aset kan 80, 100, 180 juta. Nah, transfer modalnya 36 juta, 36 juta, 72 juta.
terdapatlah 40 juta dari 80 kurang 36, 100 kurang 36 sama 72 juta. Terus selanjutnya ini berinvestasi pada persekutuan yang telah ada. Udin dan Clara memiliki persekutuan dengan modal masing-masing sebesar 100 juta. Mereka memutuskan untuk menerima sekutu baru bernama Pipit dengan menyetorkan kas sebesar 100 juta dan mendapatkan kepemilikan modal sebesar sepertiga dari total nilai aset ke persekutuan. Untuk mencatat transaksi investasi, kasnya 100 juta didebit dan modal Pipit dikredit 100 juta. Berinvestasi pada sekutu yang telah ada, itu ada metode bonus sekutu baru sama sekutu lama ya. Ini saya membahas sekutu baru. Asumsikan nih bahwa Pipit menyetorkan kas sebesar 150 juta dan mendapatkan kepemilikan modal dalam persekutuan sebesar 50%. Kepemilikan Pipit di dalam persekutuan menjadi 175 juta. 350 juta dikali 50%. Nilai kepemilikan Pipit melebihi aset yang disetorkannya kepada persekutuan. Hal ini mungkin disebabkan karena Pipit diyakini mampu memberikan manfaat lebih ke dalam persekutuan. Bila persekutuan memutuskan untuk tidak melakukan revaluasi aset, maka akan ada bonus yang diberikan kepada Pipit sebagai sekutu baru. Nah, jurnalnya itu, kasnya kan si Pipit setor 150 juta. Modal Udin sama Clara 12 juta 500 ribu dan dikredit modal Pipitnya 175 juta. Untuk mencatat investasi Pipit dalam persekutuan dan mendapatkan bonus sebesar 25 juta. Nah, ini metode bonus sekutu lama. Asumsikan nih bila Pipit menyetorkan kas sebesar 120 juta. Untuk mendapatkan kepemilikan modal sebesar sepertiga dari nilai aset total persekutuan, bila persekutuan memutuskan untuk tidak melakukan revaluasi, maka nilai kepemilikan modal sekutu baru adalah sebesar sepertiga dari nilai aset, yaitu 320 juta dikali sepertiga. Jadinya 106 juta 680 ribu. Jadinya di kas si Pipit setor 120 juta, modal Udin sama Clara ini kan nggak menjadi bonus. Jadinya jadikan ke bonusnya si Udin dan Clara 6 juta 660 ribu Udin dan Clara. Untuk Pipit 106 juta 680 ribu. Berinvestasi ini yang menggunakan metode goodwill sekutu baru. Asumsikanlah Pipit ada setor 150 juta nih, mendapatkan kepemilikan modalnya 50%. Nah, kepemilikan Pipit di dalam persekutuan itu kan tadi 175 juta. Bila persekutuan memutuskan untuk melakukan revaluasi, akan ada goodwill yang diberikan kepada Pipit. Nilai aset persekutuan yang baru ditentukan oleh jumlah kepemilikan modal Udin dan Clara dalam persekutuan baru, yaitu 50%. Maka nilai total aset persekutuan yang baru adalah 200 juta dibagi 50%. Dapatlah 400 juta. Nilai kepemilikan modal Pipit adalah sebesar 200 juta. Dimana kan tadi ada persekutuannya 50%. Jadi debit 150 juta, kas di debit 150 juta, goodwill di debit 50 juta, dan kredit modal Pipit 200 juta. Nah, selanjutnya metode goodwill sekutu lama. Asumsikan nih bila Pipit 120 juta. Mendapatkan kepemilikan modal sepertiga dari nilai aset total persekutuan. Dengan nilai total aset persekutuan sebesar 320 juta dan kepemilikan Pipit sebesar sepertiga nilai persekutuan, mengidentifikasikan nih, jadinya 120 juta dibagi sama sepertiga kan, 363 juta. Berarti ada goodwill yang dihasilkan oleh sekutu lama. Nah, kas yang disetorkan sama Pipit itu kan 120 juta. Berarti di debitnya jadikan 120 juta dan modal Pipitnya 120 juta. Di mana itu untuk mencatat investasi Pipit ke dalam persekutuan. Nah, ini kan ada goodwill-nya nih, karena kita menghitung metode goodwill-nya. Metode goodwill-nya menjadi 43 juta 630 ribu. Modal Udin dan Clara 21 juta 815 ribu. Untuk merevaluasi nilai aset dari persekutuan lama berdasarkan nilai investasi Pipit. Nah, yang ini juga berhentinya persekutuan disebabkan oleh kematian atau berhentinya sekutu. Tidak mungkin persekutuan, maksudnya tidak ada kemungkinan persekutuan itu bisa tetap bertahan selama-lamanya. Bisa saja persekutuan itu berhenti kan. Bisa dari salah satu sekutunya meninggal atau tidak salah satu sekutu memberhentikan perjanjian persekutuan tersebut. Jadi di dalam persekutuan bila ada sekutu yang meninggal dunia atau memutuskan untuk berhenti dari persekutuan, maka persekutuan harus dibubarkan dan harus melakukan likuidasi modal ke sekutu yang meninggal atau mengundurkan diri.
penilaian aset terhadap modal yang akan dibayarkan dilakukan pada tanggal terjadinya pembubaran, sehingga pembukuan persekutuan harus ditutup pada tanggal tersebut. Bila ada rentang waktu antara meninggalnya atau berhentinya sekutu dan penyelesaian modal, saldo modalnya direklasifikasi sebagai kewajiban. Contohnya nih, Faikar, Endu, dan Niska memiliki persekutuannya. Pembagian laba rugi mereka di dalam persekutuan informasi yang berkaitan dengan persekutuan. Faikar 100 juta nih, Endu 110 juta, Niska 130 juta, total 340 juta. Persentase pembagian laba untuk Faikar 25%, Endu 50%, dan Niska 25%. Karena adanya ketidakcocokan dengan Faikar, Endu memutuskan untuk keluar dari persekutuan. Maka modal Endu di dalam persekutuan akan dibayarkan kepada Endu. Nah, ini kasus pertama. Berdasarkan penilaian sekutu yang lain, nilai aset persekutuan mengalami kurang nilai, sehingga pembayaran modal kepada Endu tidak didasarkan pada nilai buku modalnya. Berdasarkan revaluasi, Endu akan dibayarkan modalnya sebesar 140 juta. Dari perhitungan kembali tersebut, terjadi kelebihan pembayaran modal kepada Endu sebesar 30 juta dibandingkan dengan nilai buku modalnya. Untuk pencatatan ada 3 metode yang dapat digunakan. Metode bonus, metode goodwill, sama revaluasi total aset. Bonus ini dibagi nih, kan si Endu 110 juta karena dia ada kelebihan, jadinya harusnya yang 15 juta itu milik si Faikar dan Niska, jadi kasnya yang berkurang itu 140 juta. 15 juta ini alokasi didasarkan pada perjanjian pembagian laba dan rugi. Selanjutnya itu metode goodwill. Metode Endu kan modal Endu 110 juta di bagian debit. Goodwillnya kan 30 juta. Kas yang keluar 140 juta. Kelemahan metode ini adalah tidak adanya revaluasi terhadap modal sekutu yang lain, tetapi revaluasi terhadap modal Endu saja. Nah, metode yang terakhir, berdasarkan metode ini, total aset persekutuan akan direvaluasi berdasarkan kelebihan pembayaran kepada sekutu yang mengundurkan diri. Nilai wajar kelebihan pembayaran goodwill 30 juta dibagi sama 50% kan dapatnya 60 juta. Alokasi modal ke Faikar itu kan 25% dari awalnya pembagian laba persenannya. Niska juga jadi 25% dikali 60 juta 15 juta. Jurnal untuk transaksi ini debitnya 60 juta goodwill, modal Faikar, Niska, dan Endu. Untuk Faikar dan Niska di bagian kredit 15 juta dan Endu 30 juta di bagian kredit. Kemudian jurnal untuk mencatat berhentinya Endu, di mana kan kita harus membayar nih modal Endu nih. Jadi kita mengeluarkan kas kita, modal Endu di debit 140 juta dan kredit kas 140 juta. Nah, dapat saya tampilkan dari slide sebelum saya ini, saya mendapatkan referensi dari 4 referensi tersebut, terdapat dari Akademia, Modul, Blogspot, dan buku dari Indrayani. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa tanya melalui kolom komentar di bawah ini, karena akan saya tampilkan di YouTube. Terima kasih.